Dari SMA Negeri 1 Tombatu, saya Claudia Tunas akan berbagi praktik baik. Bagaimana membuat lingkungan belajar menjadi menyenangkan? Salah satu peran penting sebagai seorang guru yaitu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Saat ini, murid sangat membutuhkan seorang guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang mampu membuat murid merasa nyaman dan bahagia mengikuti kegiatan pembelajaran. Tetapi, sebagai seorang guru, kami dituntut untuk mampu menciptakan bagaimana pembelajaran fisika ini diminati oleh murid-murid dengan menciptakan proses pembelajaran yang menarik, dengan menciptakan rangkaian pembelajaran yang membuat siswa tertarik dan bersemangat untuk belajar, diharapkan mampu menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Fantasi. Fantasi adalah fun with amazing physics. Suatu kegiatan yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar fisika siswa. Saya melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Dalam hal ini, saya mengkaitkan antara pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan yang saya lakukan. Awalnya, pada tahap awal saya membangkitkan semangat siswa atau mencari tahu keadaan siswa lewat emoji yang ada. Setelah itu saya menanyakan perasaan mereka ketika mereka melihat kondisi teman mereka sedang senang atau sedih. Upaya ini untuk membuat hubungan saya dan siswa semakin dekat. Ada empati di dalamnya. Selanjutnya yang saya lakukan yaitu saya menerapkan mindfulness dengan teknik stop. Saya ingin membuat perasaan siswa lebih rileks, lebih tenang melalui teknik ini. Karena memang siswa di sekolah saya datang dari latar belakang tertentu. Nah, hal ini bisa membuat mereka menjadi rileks, menjadi tenang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan pemantik saya berikan untuk memancing siswa untuk belajar. Bukan hanya pertanyaannya, tetapi saya mendemonstrasikan secara langsung apa yang menjadi maksud dari pertanyaan pemantik tersebut. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan memang harus membuat siswa berpikir kritis terkait permasalahan atau materi yang akan mereka pelajari selama kegiatan belajar berlangsung. Peran guru memang sangat penting untuk memancing siswa agar supaya mereka bersemangat untuk belajar. Nah, selanjutnya yang saya lakukan yaitu saya memberikan video untuk lebih merangsang mereka dalam kegiatan pembelajaran ini. Video ini bisa termasuk dalam diferensiasi konten untuk menambah wawasan siswa. Nah, sumber belajar yang saya pakai bukan hanya dari video. Saya menyiapkan buku sebagai sumber belajar siswa sebagai pembanding apa yang mereka dapatkan dari video dan apa yang mereka baca dari buku pelajaran. Proses belajar ini diharapkan mampu membuat siswa untuk bersemangat belajar. Dan selanjutnya setelah mereka melakukan diskusi, membandingkan, mereka berkelompok dan akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari LKPD yang telah dibagikan kepada mereka.
Setelah itu mereka melakukan praktek secara langsung di lingkungan sekitar mereka dengan memanfaatkan alam yang ada. Ketika mereka melaksanakan praktek secara langsung di luar kelas, mereka merasakan suasana belajar yang berbeda dari yang belajar di dalam kelas tergantikan dengan belajar di luar kelas. Ini membuat mereka merasakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan karena bukan hanya di suatu tempat yang sama yang akan mereka jadikan tempat untuk belajar. Jadi pada dasarnya proses belajar yang menyenangkan bukan hanya dari satu sumber, bukan dari satu tempat, tetapi bisa didapatkan dari berbagai macam sumber. Dan selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk menampilkan hasil yang mereka dapatkan. Di sini saya memberikan kebebasan untuk mereka menampilkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Ada yang menampilkan juga dengan menggunakan slide yang sudah mereka edit sendiri atau buat sendiri. Nah, di sini mereka diberi kebebasan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan arahan guru. Untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan memang tidak mudah. Peran guru memang sangat-sangat penting. Apalagi berbicara soal tes atau kuis atau asesmen. Nah, saya memanfaatkan kuisis agar supaya siswa merasakan tes yang berbeda. Dan di sini saya melihat mereka sangat antusias ketika melakukan tes dengan menggunakan handphone mereka. Karena lewat kuis yang dilakukan dari handphone mereka menggunakan kuisis, mereka sangat bersemangat. Mereka semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Rancangan pembelajaran yang menarik memang akan membuat siswa antusias dan bersemangat untuk belajar. Nah, tahap ini kesimpulan. Saya dan siswa bersama menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Lewat tayangan video, mereka dipancing untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan hasil pengamatan, hasil diskusi, dan hasil yang telah mereka pelajari dalam kegiatan pembelajaran. Guru sangat diharapkan mampu memfasilitasi siswa sehingga proses pembelajaran yang mereka lakukan itu bermanfaat, bermakna, dan mampu mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Dan intinya ada banyak hal yang mereka boleh dapatkan di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, saya dan siswa-siswa saya melakukan refleksi secara langsung. Saya menanyakan hal baik apa yang telah mereka dapatkan, perasaan mereka, bagaimana manfaat yang akan mereka dapatkan untuk diterapkan dalam kehidupan mereka ke depan. Intinya sebagai guru, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Ini lewat pembelajaran fisika kami tadi, saya merasa senang karena lewat fisika kami itu kami bisa mengerti apa itu gerak jatuh bebas dan kami bisa bermain sambil belajar. Ada praktikum, ada juga teknik stop yang bisa membuat kami menjadi tenang, lebih fokus dan rileks.